Ringkasan pelajaran hayat Matius berita ke-9. Pengurapan Raja. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada dua macam ministry dasar, jabatan imam dan jabatan raja. Dalam Alkitab masih terdapat ministry ketiga, yaitu ministry nabi. Tetapi ministry nabi bukan ministry dasar. Ministry nabi menambahkan jabatan imam dan jabatan raja. Ketika jabatan imam dan jabatan raja lemah, nabi datang untuk menguatkannya. Menurut perjanjian lama, jabatan nabi mengikuti suku Lewi. Akhirnya, jabatan imam perjanjian lama berakhir pada Yohanes Pembaptis. Dia adalah keturunan suku Lewi. Yesus adalah keturunan suku Yehuda, datang menjadi pengakhir jabatan raja. Di satu pihak, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus mengakhiri jabatan imam dan jabatan raja perjanjian lama. Di pihak lain, mereka membawa jabatan imam dan jabatan raja perjanjian baru. Dengan kata lain, mereka mengakhiri ekonomi perjanjian lama dan memulai ekonomi perjanjian baru. Ketika jabatan imam membawa manusia kepada Allah, jabatan raja membawa Allah kepada manusia, maka ada pemerintahan, pengaturan surgawi. Pemerintahan surgawi ini adalah kerajaan, yaitu hidup gereja yang wajar hari ini, dan akan berlanjut sampai kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun, tetap ada jabatan imam dan jabatan raja. Di satu pihak, para pemenang adalah imam, dan di pihak lain adalah raja. Karena itu, dalam kerajaan 1000 tahun, dua jabatan ini akan lebih kuat daripada hari ini, membuat raja mendapatkan manusia. Manusia pun bisa mendapatkan raja. Setelah kerajaan 1000 tahun, tidak diperlukan lagi jabatan imam. Dalam kekekalan, hanya ada jabatan raja, karena dalam langit baru dan bumi baru, beserta Yerusalem baru, setiap orang akan di hadapan Allah. Pada saat itu, Allah beserta dengan manusia. Karena itu, tidak perlu lagi jabatan imam yang membawa manusia kepada Allah. Dalam kekekalan, penyertaan Allah akan mengakhiri jabatan imam. Akan tetapi, jabatan raja tetap ada, supaya mereka memerintah bangsa-bangsa di sekeliling kota. Inilah ringkasan Alkitab dalam terang tentang jabatan imam dan jabatan raja. Dalam berita sebelumnya, kita telah melihat orang yang memperkenalkan, yaitu Yohanes Pembaptis. Dalam berita ini kita akan melihat berita perkenalan Yohanes. Berita perkenalan, bertobat bagi kerajaan surga. Berita perkenalan Yohanes sangat pendek, tetapi sangat penting dan al-muhid. Matius 3 ayat 2 mengatakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Kata penting yang pertama dalam ayat ini adalah bertobat. Yohanes memulai ministrinya dengan kata ini. Bertobat adalah perubahan pikiran yang menghasilkan penyesalan, peralihan tujuan. Dalam bahasa Yunani, kata bertobat berarti perubahan pikiran. Bertobat adalah terdapat perubahan dalam pikiran, pandangan hidup, dan logika kita. Kehidupan orang yang jatuh sepenuhnya menurut pikirannya sendiri. Segala apa adanya dirinya dan perbuatannya menurut pikirannya sendiri. Sebelum kita diselamatkan, kita di bawah pimpinan pikiran kita yang jatuh. Kita jauh dari Allah. Kehidupan kita sepenuhnya bertentangan dengan kehendak Allah. Di bawah pengaruh pikiran yang jatuh, kita semakin menjauhi Allah. Tetapi pada suatu hari, kita mendengar Injil, memberitahu kita agar bertobat, agar ada pengalihan pikiran, pandangan hidup, dan logika kita. Bertobat berarti mengalami perubahan pikiran. Kata penting yang kedua dalam ayat 2 adalah kerajaan. Pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis adalah pembuka ekonomi perjanjian baru Allah, adalah
pengubahan bagi kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa ekonomi perjanjian baru Allah adalah dengan kerajaannya sebagai pusat. Untuk itu, kita seharusnya bertobat, mengubah pikiran kita, mengalihkan penuntutan hidup kita. Sasaran penuntutan kita yang tadinya kepada hal-hal lain, kini perlu berpaling kepada Allah dan kerajaannya. Kerajaan ini dalam Injil Matius secara khusus dan sengaja disebut kerajaan surga. Menurut keseluruhan Injil Matius, kerajaan surga berbeda dengan kerajaan Mesias. Kerajaan Mesias adalah kerajaan Daud yang terpulih, yang tersusun dari umat Israel yang bersifat bumiah dan materi. Tetapi kerajaan surga adalah tersusun dari kaum beriman yang telah dilahirkan kembali, yang bersifat surgawi dan rohani. Yohanes mengatakan bahwa kita perlu bertobat bagi kerajaan. Kerajaan menunjukkan semacam pemerintahan, pengaturan. Kita telah mendengar Injil. Kita beralih dari keadaan yang tanpa pengaturan kepada keadaan yang penuh pengaturan. Maka kita sekarang di dalam kerajaan. Setelah kita berpaling kepada Tuhan, Dia menjadi Raja kita. Kata penting yang ketiga dalam ayat 2 adalah surga. Kata surga di sini adalah pepatah Ibrani, bukan mengacu kepada sesuatu yang jamak dalam sifatnya, tetapi mengacu kepada langit tertinggi. Menurut Alkitab, langit tingkat ketiga, langit di atas langit. Langit tingkat ketiga disebut surga, di mana takhta Allah ada. Karena itu, kerajaan surga adalah kerajaan Allah di langit tingkat ketiga. Di sana Allah menjalankan kekuasaannya, mengelola segala yang diciptakannya. Kerajaan surga ini perlu turun ke bumi. Pemerintahan surgawi ini perlu turun ke bumi, menjadi kekuasaan yang memerintah bumi. Menurut perkataan Yohanes dalam ayat 2, kerajaan surga sudah dekat. Ini jelas menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Yohanes Pembaptis, kerajaan surga belum datang, tetapi sudah dekat. Pada saat Tuhan Yesus memulai ministrinya, bahkan saat mengutus murid-muridnya memberitakan, kerajaan surga masih belum datang. Karena itu, dalam perumpamaan pertama pada pasal 13, perumpamaan benih, Tuhan tidak mengatakan kerajaan surga seperti. Sampai pada perumpamaan yang kedua, perumpamaan ilalang, barulah Tuhan mengatakan demikian. Matius 16 ayat 18-19 memakai istilah gereja dan kerajaan surga secara bergantian, membuktikan bahwa ketika gereja didirikan, maka kerajaan surga datang. Hari ini, siapapun yang mempunyai perubahan dalam pandangan hidup dan kembali kepada Allah, maka segera di dalam kerajaan surga. Haleluya, kita di dalam kerajaan surga. Kita memiliki raja dan kita di bawah pemerintahannya. Sekarang mari kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis dapat membawa manusia ke dalam kerajaan. Yohanes Pembaptis adalah imam sejati. Dia penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Karena dia dijenuhi hingga meluap dengan Roh Kudus, maka beroleh keberanian. Menentang arus zaman adalah hal yang serius. Untuk melakukan hal ini memerlukan keberanian yang besar. Bagaimana Yohanes Pembaptis dapat sedemikian berani menentang agama Yahudi dan kebudayaan Yunani? Dia berani karena selama 30 tahun dia senantiasa tercelup di dalam Roh Kudus. Dia memakai bulu unta sebagai tanda penolakannya terhadap zaman lama. Ini hanyalah tanda lahiriah, tetapi di dalamnya ada realitas. Realitas ini adalah roh itu dan kekuatan. Realitas dalam Yohanes bukan hanya penyertaan Allah, lebih-lebih adalah roh Allah. Dalam ministrinya, dia adalah magnet yang berkekuatan. Maka seperti yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 16, Yohanes membuat banyak orang Israel berpaling kepada Tuhan,
Allah mereka. Yohanes membuat banyak orang Israel berpaling kepada Tuhan. Fakta ini menunjukkan bahwa bangsa Israel telah meninggalkan Allah. Jika mereka tidak meninggalkan Allah, maka tidak perlu Yohanes Pembaptis membuat mereka berpaling kembali. Pada tempat lain di dalam Perjanjian Baru, memberitahu kita banyak imam yang berpaling kepada Allah. Karena itu, para imam pun perlu berpaling kepada Allah. Jadi, Yohanes Pembaptis digunakan untuk membuat banyak orang berpaling kepada Tuhan. Sifat perlu berubah. Perkataan Yohanes kepada orang Farisi dan Saduki mewahyukan bahwa sifat kita perlu berubah. Matius 3 ayat 7 mengatakan, Yohanes melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah dia kepada mereka, "Hai keturunan ular berbisa, siapa yang menyuruh kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Orang Farisi adalah sekte agama Yahudi yang paling ketat. Sekte ini dibentuk sekitar 200 sebelum Masehi. Mereka membanggakan kehidupan keagamaan yang sangat tinggi, pengabdian kepada Allah, dan pengetahuan Alkitab. Sebenarnya mereka sudah merosot ke dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Orang Saduki adalah sekte lain dalam agama Yahudi. Mereka tidak percaya kebangkitan, juga tidak percaya ada malaikat dan roh. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan orang Saduki sebagai keturunan ular berbisa. Orang Farisi dapat dianggap sebagai kaum ortodok, sedangkan orang Saduki adalah kaum modernis zaman dulu. Dalam Matius 3 ayat 8 dan 9, Yohanes mengatakan, "Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami mempunyai Abraham sebagai bapa leluhur.' Aku memberitahu kepadamu bahwa Allah dapat membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Karena orang Yahudi tidak mau bertobat, perkataan ayat ini dan ayat 10 telah digenapi. Allah telah mengerat orang Yahudi dan membangkitkan orang bukan Yahudi yang percaya untuk menjadi keturunan Abraham dalam iman. Perkataan Yohanes dalam ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kerajaan surga yang diberitakannya bukan terbentuk dari anak-anak Abraham menurut jasmani, melainkan menurut iman. Karena itu, kerajaan surga adalah kerajaan yang surgawi, bukan kerajaan Mesias yang milik bumi. Orang Farisi dan orang Saduki adalah pemimpin umat Israel. Ketika mereka datang kepada Yohanes Pembaptis, dengan nada menegur, dia menyebut mereka keturunan ular berbisa. Yohanes ternyata mengatakan perkataan ini kepada orang Yahudi, ras yang terpilih. Ketika mereka datang kepada Yohanes, dia tidak mengatakan, "Selamat datang, sangatlah baik kalian datang mendengar pemberitaanku. Para pemimpin umat Israel datang berkunjung. Aku benar-benar merasa bangga." Yohanes tidak berterima kasih kepada mereka, juga tidak menyebut mereka sebagai pemimpin. Sebaliknya, dia menyebut mereka keturunan ular berbisa. Dapatkah kamu percaya bahwa umat Israel, keturunan Abraham, umat yang terpanggil, ternyata menjadi sedemikian jahat? Yohanes juga memberitahu mereka agar jangan mengira bahwa mereka mempunyai Abraham sebagai bapa leluhur, karena Allah dapat membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Perkataan Yohanes menunjukkan dengan kuat sebenarnya adalah nubuat bahwa zaman telah berubah. Karena zaman telah berubah bukan lagi perihal kelahiran alamiah, melainkan kelahiran kembali, perihal kelahiran rohani. Puji Tuhan, pada hari pertobatan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Allah membuat kita menjadi anak-anaknya yang hidup. Dalam ayat 10 Yohanes berkata, "Sekarang kapak sudah diletakkan pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Seolah-olah Yohanes berkata, "Hai keturunan ular berbisa,
Sekarang kapak sudah diletakkan pada akar pohon. Jika kamu adalah pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, maka tidak akan bermasalah. Jika tidak, kamu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita akan melihat bahwa api dalam ayat ini adalah api dalam telaga api. Kristus Pembaptis. Matius 3 ayat 11 mengatakan, "Aku membaptis kamu dalam air, agar kamu bertobat. Tetapi dia yang datang setelah aku lebih kuat daripada aku. Mengangkat kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api." Menurut konteksnya, api di sini bukanlah api dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 yang berhubungan dengan Roh Kudus, melainkan api yang sama disebut dalam ayat 10 dan 12, yaitu api dalam telaga api, tempat orang yang tidak percaya mengalami kebinasaan kekal. Perkataan Yohanes yang ditujukan kepada orang Farisi dan Saduki di sini berarti jika mereka sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membaptis mereka dalam Roh Kudus, supaya mereka mendapatkan hayat kekal. Jika tidak, Tuhan akan membaptis mereka dalam api, yaitu membuang mereka dalam telaga api untuk dihukum selamanya. Baptisan Yohanes hanya untuk pertobatan, untuk mengantar orang percaya kepada Tuhan. Baptisan Tuhan adalah untuk mendapatkan hayat kekal dalam Roh Kudus, atau menerima kebinasaan kekal dalam api. Baptisan Tuhan dalam Roh Kudus mengawali kerajaan surga, membawa kaum berimannya ke dalam kerajaan surga. Sedangkan baptisannya dalam api akan mengakhiri kerajaan surga, membuang orang yang tidak percaya ke dalam telaga api. Karena itu, baptisan Tuhan dalam Roh Kudus yang berdasar pada penebusannya adalah awal kerajaan surga. Sedangkan baptisannya dalam api yang berdasar pada penghakimannya adalah akhir dari kerajaan surga. Jadi, dalam ayat ini ada 3 macam baptisan. Baptisan dalam air, baptisan dalam roh, dan baptisan dalam api. Baptisan dalam air dilakukan oleh Yohanes, memperkenalkan kerajaan surga kepada orang. Baptisan dalam roh dilakukan oleh Tuhan Yesus, mewujudkan dan mendirikan kerajaan surga pada hari Pentakosta dan akan berlangsung terus sampai perampungannya pada akhir zaman ini. Baptisan dalam api yang dilakukan oleh Tuhan berdasarkan penghakiman pada takhta putih besar akan mengakhiri kerajaan surga. Ayat 12 mengatakan, alat penampi ada di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Orang-orang yang dilambangkan sebagai gandum memiliki hayat di dalamnya. Tuhan akan membaptis mereka dalam Roh Kudus dan mengangkat mereka serta mengumpulkan mereka ke dalam lumbung di angkasa. Orang-orang yang dilambangkan sebagai sekam, seperti lalang dalam Matius pasal 13 ayat 24-30, tidak memiliki hayat. Tuhan akan membaptis mereka dalam api, membuang mereka ke dalam telaga api. Sekam di sini mengacu kepada orang Yahudi yang tidak mau bertobat, sedangkan lalang dalam Matius 13 mengacu kepada orang Kristen sebutan. Nasib kekal mereka sama, yaitu binasa dalam telaga api. Cara perkenalan. Kita telah melihat orang yang memperkenalkan dan berita perkenalan. Sekarang kita perlu melihat cara perkenalan. Membaptis orang dalam air. Aspek pertama cara perkenalan Yohanes adalah membaptis orang dalam air. Matius 3 ayat 5-6 mewahyukan bahwa banyak orang yang mengaku dosa-dosa mereka dan dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Membaptis orang adalah mencelup mereka, mengubur mereka dalam air yang melambangkan kematian.
Yohanes Pembaptis melakukan hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka yang bertobat sama sekali tidak berguna, hanya layak dikubur. Ini juga melambangkan pengakhiran manusia lama, agar permulaan baru dapat direalisasikan dalam kebangkitan. Permulaan baru ini datang dari Kristus sebagai pemberi hayat. Karena itu, setelah ministri Yohanes, Kristus datang. Baptisan Yohanes bukan hanya mengakhiri orang yang bertobat, tetapi juga mengantar mereka kepada Kristus untuk mendapatkan hayat. Dalam Alkitab, baptisan menyiratkan kematian dan kebangkitan. Dibaptis ke dalam air berarti dimasukkan ke dalam kematian dan dikubur. Keluar dari air berarti dibangkitkan dari kematian. Sungai Yordan adalah sungai tempat penguburan 12 batu yang mewakili 12 suku Israel. Dari sungai itu juga diangkat atau dibangkitkan 12 batu lain. Karena itu, membaptis orang ke dalam sungai Yordan menyiratkan penguburan manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Sebagaimana menyeberangi sungai Yordan mengantar Bani Israel ke tanah permai, demikian pula baptisan membawa orang masuk ke dalam Kristus, realitas tanah permai. Menurut perjanjian baru, membaptis orang ke dalam air, makna pertama adalah menguburkan orang. Makna kedua adalah membangkitkannya. Karena itu, di pihak negatif, baptisan melambangkan kematian dan dikubur. Di pihak positif melambangkan kebangkitan. Dalam perjanjian baru ada dua ministri, ministri Yohanes dan ministri Tuhan Yesus. Ministri Yohanes adalah membawa manusia kepada Allah melalui mengakhiri dan mengubur mereka. Mereka yang diakhiri dan dikubur perlu kebangkitan yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Karena itu, setelah Yohanes, Kristus datang untuk menyuplai hayat kepada orang yang mati dan yang dikubur. Inilah sebabnya kita perlu kelahiran kembali, dibaptis dalam air dan dalam roh. Dibaptis dalam air adalah pengakhiran hayat alamiah kita dan masa lalu kita. Dibaptis dalam roh yaitu beroleh penunasan baru dan memiliki permulaan baru oleh hayat ilahi. Setiap orang yang dibawa kepada Allah perlu diakhiri di hadapan Allah. Di satu pihak, dibawa ke hadapan Allah adalah sangat indah. Tetapi di pihak lain berarti kita perlu diakhiri. Jika tidak diakhiri, maka akan dibunuh. Dua anak Harun, Nadab dan Abihu, masuk ke hadapan Allah. Tetapi mereka mati dihanguskan oleh api. Jika kita mau diakhiri di hadapan Allah, berarti kita siap beroleh penunasan baru, beroleh kebangkitan, dan memiliki permulaan baru. Pengakhiran ini adalah cara perkenalan yang sejati. Dalam Matius 3 ada pengakhiran yang hebat dan penunasan baru para pemenang. Melalui pengakhiran dan penunasan baru, Raja mendapatkan sekelompok umat. Sekelompok umat ini juga menerima Raja. Mempersiapkan orang untuk menerima Kristus. Matius 3 ayat 3 mengatakan, "Inilah dia yang dikatakan melalui Nabi Yesaya, berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorongnya." Ayat ini mewahyukan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan Tuhan dan meluruskan lorongnya. Jalan seperti jalan raya dan lorong seperti gang, menggambarkan hati manusia dan setiap bagiannya. Bertobat kepada Tuhan dengan seluruh diri kita dan dengan sepenuh hati kita, dan membiarkan Tuhan masuk adalah mempersiapkan jalan Tuhan. Membiarkan Tuhan menduduki lebih lanjut setiap bagian hati kita, termasuk pikiran, emosi, dan tekad, adalah mempersiapkan jalan Tuhan dan meluruskan lorong Tuhan. Karena itu, mempersiapkan jalan Tuhan dan meluruskan lorongnya adalah mengubah pikiran kita,
mengalihkan pikiran kita kepada Tuhan dan menempatkan hati kita agar melalui pertobatan setiap bagian dan jalan hati kita dapat diluruskan oleh Tuhan bagi kerajaan surga. Demikianlah berita pengurapan raja yang kedua, yang berisikan berita perkenalan dan cara perkenalan. Berita selanjutnya kita akan melihat pengurapan raja yang ketiga. Tentang diurapi, A. melalui baptisan, B. diurapi dengan Roh Kudus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.